kayak ujuk-ujuk berubah gitu loh. Apanya yang berubah? Ini yang bertanya dan yang menjawab bikin pendengar bingung. Pak Jokowi berubah apanya? Berubah fisiknya, berubah haluan, tidak lagi mendukung PDIP gitu. Pak Jokowi dipecat oleh PDIP. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, di tengah tudingan bahwa Pak Jokowi ini telah berubah gitu ya, katanya bahwa Pak Jokowi ini juga dianggap berkhianat gitu ya. Muncul pernyataan bernuansa satir nih dari Bapak Guru Soekarno Putra yang seolah menyiratkan adanya penyimpangan sikap dari Pak Jokowi. Namun di balik bahasa spiritual itu guys, tersimpan tuduhan-tuduhan miring, opini juga bahwa Pak Jokowi ini katanya tidak lagi sejalan dengan garis sebelumnya. Tapi guys, disinilah Budi J anak jenderal ini ya menskakmat dan membalikan narasi itu secara telak. Menurutnya, bukan Pak Jokowi yang berubah, melainkan pihak-pihak tertentu yang tidak siap menerima ketika Pak Jokowi memilih berdiri atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik kelompok saja. Seperti itu guys. Dan bagi mereka yang merasa paling berkuasa, keputusan itu mungkin dianggap pengkhianatan ya. Padahal bisa jadi yang berubah bukan Pak Jokowi, melainkan arah kepentingan mereka sendiri. Dan berikutnya kita akan lihat ya bagaimana komentar dari Pak Guru Soekarno Putra terhadap Pak Jokowi. Bagaimana pandangan dia gitu ya terhadap sikap Pak Jokowi saat ini. Dan kita juga akan lihat bagaimana komentar dari Budi J anak jenderal yang menskakmat atau seolah membungkam pernyataan dari Pak Guru ini. Membalikkan semua pernyataan dari Pak Guru ini. Kita lihat videonya, ini dia. Mas Guru ikut sakit hati nggak sama Pak Jokowi dengan apa yang sudah terjadi hari ini? Saya bilang, orang spiritual itu ya boleh dikata udah nggak pernah punya rasa sakit hati, kecewa, karena orang spiritual itu sadar bahwa apa yang terjadi ini adalah rencana Tuhan lah gitu. Pak Jokowi jadi kayak begitu gitu. Kalau saya cuman herannya kok kayak ujuk-ujuk berubah gitu loh. Apanya yang berubah? Ini yang bertanya dan yang menjawab bikin pendengar bingung. Pak Jokowi berubah apanya? Berubah fisiknya, berubah haluan, tidak lagi mendukung PDIP gitu. Pak Jokowi dipecat oleh PDIP, bukan Pak Jokowi berubah. Ibu Mega tidak mau menerima masukan Pak Jokowi. Pak Jokowi memberikan usul, Prabowo menjadi presiden, Ganjar menjadi wakil. Tapi Bu Meganya menolak, karena Bu Mega itu merasa dirinya lebih kuasa daripada Pak Jokowi. Merasa bahwa Pak Jokowi itu cuma boneka partai. Bu Mega pemilik partai, kan begitu. Jadi yang berubah siapa ini? Yang berubah Ibu Mega, gitu loh. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden, PDIP banyak menerima jabatan buat kader-kadernya. Sekarang ada nggak kader-kader PDIP yang punya jabatan di pemerintahan? Nggak ada, modar. Jadi yang berubah siapa? Yang berubah siapa? Pak Jokowi tetap tegak lurus membela pemerintah. Sementara Bu Mega memutuskan menjadi oposisi. Yang berubah siapa? Maunya Pak Jokowi membenci pemerintah, mendukung Megawati, mendukung PDIP, yang ngenyek-ngenyek pemerintah terus. Yang jelas kalau ngomong berubah apa gitu loh. Berubah. Tapi saya nggak mau mikir lebih jauh, ngapain buang-buang waktu untuk berbenah gini gitu. Dan ngapain juga sakit hati, nggak ada urusannya pokoknya. Ya kita melihat kenyataannya Pak Jokowi sekarang begitu. Begitu apa? Kenapa Pak Jokowi begitu? Terus terang aja lah, Pak Jokowi itu sekarang tidak sejalan dengan PDIP, maksudnya begitu kan? Ya tadi seperti yang saya jelaskan, Pak Jokowi itu masih menganggap Bu Mega itu orang baik. Bahkan di kasus ijazah ini Bu Mega juga nyindir-nyindir terus. Orang sekali berguru Soekarno Putra, anaknya seorang proklamator, berpendapat abu-abu gitu. Menuduh Pak Jokowi berubah apanya gitu. Apa yang dia katakan ini tidak sesuai dengan fakta. Pak Jokowi tidak pernah berubah. PDIP itu yang berubah, apalagi kader-kadernya itu. Pada kurang ajar semua mulutnya. Apalagi buzzer-buzzer PDIP itu berubah semua. Denis Siregar, Eko Kuntadi, si Nopi, Bule itu. Melihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah.
pantesan rumahnya si Joko Dok tuh rame mulu. Ternyata ada mobilisasi massa dan para buzzer. Yes, si Joko Dok dan timnya tuh sengaja banget ya merancang kunjungan wisatawan ke rumahnya di Solo, menggandeng para influencer. Joko Dok, hidup lu tuh ya ngibul mulu. Mau lu apaan sih? Kok kayak gini banget? Oh iya, gue lupa. Lu kan dulu hidupnya belangsak ya. Jadi pasti lu jet lag dong ketika jadi presiden gitu ya. Aduh, gak bisa move on. Aduh, gak bisa terima kenyataan kalau udah lengser. Malu woi, Joko Dok ngaca. Saran gue nih, daripada lu mobilisasi massa bayaran, mending obatin deh penyakit kulit lu. Tapi mana bisa diobatin, itu kan azab. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Tadi gue juga gak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Nopi, tuh lawan tuh, mak lo tuh sampai nangis tuh. Pak Jokowi dikatain kodok-kodok. Tantangin lo sama mak lo tuh. Berani nggak lo lawan mak lo tuh? Awalnya kalian muji-muji Pak Jokowi, terus sekarang menghina, menjatuhkan. Katanya Pak Jokowi gila kekuasaan. Gini loh, saya tahu lah orang-orang PDIP itu menganggap Pak Jokowi itu ketika tidak mendukung Ganjar itu artinya sebuah pengkhianatan. Itu bukan pengkhianatan. Tapi itu adalah tanggung jawab Pak Jokowi sebagai kepala negara yang melihat kesulitan rakyat Indonesia selama ini, sehingga Pak Jokowi ingin memperbaiki Indonesia secara serius. Kalau ada yang menghalangi Pak Jokowi, maka Pak Jokowi tidak lagi mendukung sekalipun parpol yang pernah menjadi kendaraan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi sudah melihat bahwa PDIP ini tidak ngerti tentang kebutuhan rakyat Indonesia, mau-maunya juga. PDIP maunya dapat jabatan, memegang badan-badan, kader-kadernya jadi menteri semua. Mending menteri-menterinya bagus, semua pada nggak bisa kerja kok. Bahkan gara-gara PDIP, rancangan undang-undang perampasan aset koruptor tidak juga disahkan. Kan begitu. Pak Jokowi melihat itu, Pak Jokowi nggak peduli walaupun PDIP pernah menghantarkan Pak Jokowi duduk sampai ke tingkat yang paling tinggi di Indonesia. Kalau parpol tersebut ternyata mengkhianati rakyat, ya ditinggal sama Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih mementingkan rakyat daripada parpolnya gitu loh. Pak Jokowi tahu bahwa Bapak Prabowo lebih baik daripada Ganjar gitu. Lebih baik daripada Anies, jauh. Makanya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Gibran itu adalah kartu matinya PDIP. Kartu matinya Anies dan Ganjar. Pak Prabowo kenapa pilih Mas Gibran? Karena kalau ada Mas Gibran pasti dua orang itu kalah. Udah gitu aja. Jadi nggak usah dikait-kaitan lagi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak mengizinkan Gibran menjadi wapres. Tapi karena Pak Prabowo memaksa, sehingga Pak Jokowi ya sudah tanyakan saja pada anaknya. Banyak kok yang ngomong begitu. Dasko ngomong begitu. Pengamat-pengamat politik ngomong begitu. Keponakannya Bapak Prabowo ngomong begitu. Ya kan? Bahwa Pak Prabowo memang butuh Mas Gibran. Butuh Pak Jokowi. Jadi jangan bilang Pak Jokowi yang berubah. Kakakmu itu yang berubah. Nah itu ya silakan aja buat yang berkompeten dan yang berwajib di sini gitu untuk mengusut itu tentang Pak Jokowi gitu. Karena kita ini kan negara hukum dan negara Pancasila. Gitu. Tapi saya nggak ada urusan sama soal sakit hati. Cuma ya prihatin. Ya. Kenapa Pak Jokowi yang ujung-ujung dalam sementara waktu itu bisa menjadi kebanggaan rakyat dengan pembangunan terutama infrastrukturnya gitu, atau bisa ketika dikorek-korek ke dalam gitu. Mengusut apa? Emang Pak Jokowi salah apa? Apa yang diusut? Berarti selama ini Guru Soekarno Putra ini juga menyimak medsos. Masih menyimak medsos juga ya, padahal orang spiritual. Jadi dengar ada kasus Coach ECRP, ada teriak-teriak Pak Jokowi korupsi gitu, katanya terlibat tambang lah, apalah, tambang emas lah, tambang batu bara lah, apalah gitu. Walaupun nggak punya bukti, biarlah orang yang berkompeten mengusut. Usut apa? Tuh percaya kayak begitu, isu-isu begitu. Saya coba menerjemahkan teka-teki yang diucapkan oleh Guru Soekarno Putra ini. Narasi-narasi yang menghasilkan asumsi-asumsi bagi pendengarnya. Makanya supaya jangan tersesat pendengar ini, saya terjemahkan. Jadi beliau ini merasa bahwa Pak Jokowi berubah. Ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi dulu bagus membangun infrastruktur dan lain-lain. Nah, tapi beliau ini tidak menjelaskan kejahatan Pak Jokowi apa. Korupsi atau apa itu nggak jelas. Ya. Jadi masih bulat aja di situ, nggak jelas. Banyak hal-hal yang negatif lah gitu. Tapi saya juga kalau kalian masih ingat gitu, pada waktu PDI atau Mbak Mega belum sampai sudah mencalonkan Pak Jokowi jadi 2014 capres. Saya kan waktu itu belum menyatakan saya setuju. Nah di sini ada unsur spiritual ya mungkin ya, ada semacam intuisi di saya bahwa akan sesuatu bisa jadi nggak benar. Intinya pas Pak Jokowi jadi presiden, keuntungan berlimpah ruah itu buat PDIP. Jadi parpol besar, duitnya banyak, jadi kaya raya, punya pendukung dari jenderal-jenderal, bisa mengalahkan presiden dalam hal mengambil keputusan, anaknya menjadi ketua DPR, jadi menteri satu periode, kader-kadernya banyak jadi menteri. Jadi nggak usah balik lagi ke masa lalu, menyangkut pautkan dengan spiritual. Spiritual apa?
nggak sakit hati tapi bikin pernyataan-pernyataan yang kayak gitu, menuduh Pak Jokowi katanya dikorek-korek ada kejahatannya lah, apalah, nggak sakit hati tapi begitu. Nggak sakit hati ya, Pak Jokowi baik kok, saya nggak punya data kalau Pak Jokowi melakukan kesalahan. Apa yang sudah dibangun Pak Jokowi bagus kok, saat ini rakyat menikmati. Gitu dong kalau nggak sakit hati. Jadi masih ada ruang untuk sakit hati nggak buat Mas Guru? Nggak guna sakit hati buat apa? Iya kan ada bagi banyak orang ada gunanya Mas untuk menjaga rasa. Itu kan buat makin egonya aja. Sedangkan orang spiritual adalah orang yang belajar untuk bisa selalu mengendalikan ego. Kalau orang nggak spiritual terbalik, dirinya tuh selalu dikendalikan oleh ego. Ia percaya Pak Guru Soekarno Putra adalah orang spiritual yang bisa mengendalikan ego. Walaupun tadi sempat menuduh Pak Jokowi katanya ada kejahatannya yang harus diselidiki oleh pihak berwenang. Dulu terkenal bahwa perlakuan Bapak Soeharto terhadap PDI, terhadap Bung Karno sangat tidak adil dan bijaksana. Pernah nggak Guru Soekarno Putra memprotes Bapak Soeharto? Pernah nggak dia mengatakan hal yang sama seperti yang dia tuduhkan kepada Pak Jokowi saat itu? Dulu Pak Harto itu memperlakukan bapak saya dengan sangat tidak baik. Bapak saya dituduh PKI, dituduh dalang PKI. Bapak saya dimasukkan ke kurikulum pelajaran sebagai orang yang menginginkan menjadi pemimpin seumur hidup. Kan seperti itu. Itu kan fakta. Bagaimana Bapak Soeharto ingin menjatuhkan nama bapaknya Mas Guru ini, sampai-sampai nama Pak Soekarno itu dimasukkan ke pelajaran SD, SMP, SMA sebagai seseorang yang berkiblat pada komunisme. Nah ini kan fakta. Nah itu baru boleh dikatakan bahwa Pak Harto berubah. Padahal dulu Pak Harto itu anak buahnya Bung Karno. Setelah menjadi presiden berubah, memperlakukan Bung Karno dengan sangat keji gitu. Berani nggak dia ngomong begitu? Kenapa dia mengatakan ini kepada Bapak Jokowi yang tidak melakukan apa-apa? Apa sih yang sudah dilakukan Pak Jokowi sampai membuat seolah-olah membuat penderita Ibu Megawati? Apa sih? Pak Jokowi sudah membuat penderitaan apa? Dapat 16%. Ah itu bukan kesalahan Pak Jokowi. Itu pilihan kami rakyat Indonesia. Begitu loh. Jangan nyalahin Pak Jokowi. Itu kami yang membuat PDIP 16%. Dan nanti 2029 kami buat di bawah 10%. Hah? Modar sisan. Bu Mega masih sakit hati nggak menurut Mas Guru? Aku nggak mikirin ke situ, nggak pernah nanya juga. Ya kan kira-kira rasanya Mas Guru menggambar, membisikkan apa lah? Kalau kita mengukurnya sebagai orang biasa, orang kebanyakan apa, bisa aja gitu sakit hati ataupun kecewa. Tapi saya nggak mikirin bahwa sesungguhnya Mbak Mega sakit hati itu bukan urusan saya. Dan juga Tuhan pasti punya maksud dari zaman dulu. Karena apa Bung Karno sampai jadi kayak begitu nasibnya, terus kenapa ada Pak Harto dan seterusnya, terus sampai sekarang ada Jokowi, ada Pak Prabowo. Kalau buat saya kembali itu kan rencana Tuhan. Dan saya secara intuisi gitu, saya tuh merasa Indonesia ini tuh kutu sensitif. Aku tuh nganggap merasa Indonesia itu seperti apa, suatu bangsa, suatu tanah air lah gitu, negara yang dirahmati oleh Tuhan. Jadi nangis sih. Ya, kalau nangis kan gimana gitu kan? Sensitif katanya. Indonesia memang dirahmati. Karena itulah Allah itu mendatangkan seorang Joko Widodo untuk menjadikan tanah Indonesia ini bermanfaat buat rakyatnya. Sehingga rahmat Tuhan itu semakin banyak dilimpahkan bagi bangsa ini. Jadi kalau ada orang yang memfitnah Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi itu jahat, hanya gara-gara Pak Jokowi dipecat dari PDIP tanpa kesalahan, menurut saya Pak Jokowi dipecat itu nggak punya kesalahan. Pak Jokowi tidak menentang keputusan dari PDIP, apa yang ditentang? Pak Jokowi hanya mengusulkan agar Ganjar dan Pak Prabowo berpasangan. Kan nggak mungkin dia jadi presiden, ya nggak sopan itu kan, ya kan? Nah Pak Jokowi mengusulkan, tapi kan ditolak. Jadi kalau ditolak, kemudian Ibu Megawati dapat 16%, parpolnya, Pak Jokowi dipecat. Yang nggak benar siapa ini? Yang nggak benar, kan Pak Jokowi tidak mengundurkan diri, tapi dipecat. Yang nggak benar siapa? Bahkan Mas Gibran dihina-hina, dibully setiap hari. Emang Pak Jokowi membalas hinaan orang-orang PDIP itu terhadap Mas Gibran? Padahal Pak Jokowi masih berkuasa saat itu. Dibalas nggak? Kan enggak, gitu loh. Memang pendapat mereka itu banyak yang keliru gitu. Mereka terlalu berlebihan menilai Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi tidak lagi mendukung Ganjar, mereka anggap Pak Jokowi berkhianat. Padahal bukan itu. Pak Jokowi lebih baik dikatakan berkhianat pada PDIP daripada dikatakan berkhianat pada rakyat. Itu kan intinya. Terima kasih. Oke guys, jadi seperti itu ya, memang ada banyak ragam pandangan orang-orang terhadap Pak Jokowi tergantung mereka melihatnya dari sudut pandang yang mana.
Tapi kalau kita melihat tadi pernyataan atau komentar dari Bu DJ itu melihatnya seperti dari pandangan atau kacamata masyarakat gitu ya, karena melihat Pak Jokowi ini lebih berpihak kepada masyarakat guys. Dan pada akhirnya publik tidak butuh narasi yang dibungkus rapi atau katanya disebut-sebut narasi yang spiritual, dilihat dari nilai spiritual gitu ya, tapi penuh dengan asumsi dan juga tuduhan yang tidak berdasar. Yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah kejujuran melihat fakta guys, bahwa keputusan politik tidak selalu soal loyalitas kepada kelompok tertentu saja, tetapi keberanian memilih jalan yang dianggap benar untuk rakyat. Ketika Pak Jokowi tidak lagi sejalan dengan kepentingan tertentu, lalu dia dilabeli berubah, bahkan berkhianat gitu ya, maka mungkin yang perlu dipertanyakan ini bukan Pak Jokowinya guys, tapi siapa yang sebenarnya merasa ditinggalkan. Karena dalam politik satu hal yang sering dilupakan kadang-kadang guys, yakni membela rakyat ini seringkali terlihat seperti pengkhianatan bagi mereka yang selama ini diuntungkan oleh kekuasaan. Bagaimana guys menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!